billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun ibadallah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karunia dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul kembali di majelis yang insyaallah Allah berkahi ini, serta salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Melanjutkan insyaallah pada malam hari ini pelajaran kita di Syarah Ushul Sunnah di Imam Ahmad rahimahullah, yang mana jadwalnya aslinya ya hari Senin ada pada Isya, cuman qadarullah karena beberapa hal kita alihkan jadwalnya ke hari Sabtu malam Ahad ba'dal maghrib insyaallah. Maka menyambung penjelasan dari pembahasan sebelumnya tentang watarakul khusumat wal julusi ma ashabil hawa, yaitu meninggalkan perselisihan dan permusuhan serta tidak duduk bersama orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, yaitu ahlul bidah dan ahlul hawa. Maka di sini ada poin yang perlu diperhatikan untuk kita semua, yaitu tidak bersungguh-sungguh dan tidak berlebih-lebihan. Bersungguh-sungguh dan tidak berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Dan berlebih-lebihan dalam masalah ibadah ini merupakan sesuatu yang mana menjerumuskan seseorang itu kepada perkara bid'ah. Yang mana ini banyak sekali terjadi di kaum muslimin, yang mana mereka mempunyai niat baik untuk menambah ibadah mereka. Tujuan mereka ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini mereka berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini tidaklah baik dan tidak pula dipersyariatkan. Maka di sini berlebih-lebihan di sinilah yang mana membawa seseorang itu kepada perkara bid'ah. Yang kita banyak melihat orang-orang ahlu bid'ah di situ, orang-orang ahlu bid'ah banyak sekali melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para tabi'in, dan juga tidak pernah dicontohkan oleh a'immatul madhab arba'ah, yaitu Syafi'i, Hambali atau Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Karena mereka di sini meyakini bahwasanya ketika mereka menambah ibadah mereka meyakini bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ada beberapa perkara memang sudah thabit dan tidak bisa diganggu gugat lagi, dan ada perkara yang memang boleh untuk melakukan banyak, sebagaimana istighfar. Maka istighfar di sini tidak memerlukan waktu dan tempat, tidak memerlukan waktu yang khusus. Maka di sini istighfar bisa dilakukan di mana saja selama tidak dilakukan di tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di WC atau di kandang unta atau di kandang kuda atau di tempat-tempat kotor. Maka istighfar boleh di mana saja. Baik ketika orang itu bersafar dalam kendaraan, atau ketika orang itu sedang berjalan, atau ketika orang sedang bekerja, maka istighfar itu mubah, hukumnya boleh saja, sunnah. Fastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobat padanya. Maka di sini istighfar tidak disyaratkan hanya ba'da salat atau setelah salat. Istighfar dapat dilakukan di mana saja. Maka ini perkara yang mana boleh dilakukan di mana saja, tidak memerlukan waktu dan tempat. Ada perkara yang memerlukan dalil, ada perkara yang memerlukan waktu dan tempat. Yang mana di sini sudah sabit
Contohnya apa? Contohnya perkara salat. Perkara salat 5 waktu ini memerlukan apa? Memerlukan dalil. Contohnya apa? Orang salat subuh di waktu subuh, bukan di waktu zuhur. Kemudian rakaatnya 2, bukan 4. Kemudian salat zuhur tidak dilakukan di waktu asar, dan rakaatnya pun 4. Kemudian salat maghrib dilakukan di waktu maghrib, bukan di waktu zuhur atau waktu asar. Maka di sini memerlukan apa? Memerlukan waktu dan khusus. Di sini apa? Ada waktu khusus untuk melaksanakannya, tidak sembarangan melaksanakan salat tersebut. Dan juga perkara salat-salat sunnah, yang mana salat-salat sunnah di sini tidak boleh dilakukan di waktu-waktu al-manhi, yaitu di waktu-waktu dilarang. Contohnya itu salat-salat sunnah, bukan salat wajib, salat nafilah, salat-salat sunnah tidak boleh dilakukan ketika matahari terbit. Matahari terbit naik ke atas, bukan waktu syuruk, yaitu setelah waktu syuruk, maka ini waktu termandi, dikatakan oleh sebagian para ulama. Dan para ulama, ada beberapa ulama berpendapat bahwasanya ini adalah waktu duha, adalah waktu duha. Maka ketika seorang melaksanakan salat duha maka boleh. Dan ada juga di waktu manhil lainnya, yaitu waktu ketika matahari terbenam. Dan ini yang menjadi sepakat para ulama, jumhur ulama mengatakan waktu ini tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Karena apa? Ketika matahari terbenam, maka orang-orang itu, orang-orang musyrik, orang-orang majusi sujud kepada matahari, sujud kepada matahari. Kemudian ketika terbit pun mereka bersujud kepada matahari. Maka disinilah hikmahnya apa? Dilarangnya kita sholat di waktu ini. Kemudian ada ibadah, yang mana ibadah ini memerlukan dalil. Ketika seseorang apa? Ingin beribadah kepada Allah, maka diperlukannya dalil, diperlukannya syariat. Tidak berlebih-lebihan, tidak membuat dengan sesuatu yang baru, al-muhdats, sesuatu yang baru. Maka kita banyak sekali melihat bahwasanya apa? Banyak orang-orang itu membuat perkara yang mana mereka mempunyai niat yang baik, tetapi mereka salah dalam membuat hal tersebut karena melanggar syariat. Karena melanggar syariat. Kata Nabi SAW, apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah, dan apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Maka di sini apa yang diperintahkan maka dikerjakan. Berarti apa yang tidak diperintahkan maka jangan dikerjakan. Maka apa yang tidak diperintahkan maka jangan dikerjakan. Nah, ini apa dalilnya? Dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW maka tinggalkanlah. Artinya apa? Yang dilarang oleh Nabi SAW yaitu membuat perkara baru, perkara baru. Atau mungkin beberapa orang menggabungkan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya dengan harapan apa? Mendapat banyak ibadah. Maka ini sesuatu yang tidak boleh. Kecuali ada beberapa ibadah, yang mana contohnya ketika seorang berpuasa Senin Kamis, kemudian ketika itu dia berpuasa yang lainnya, berpuasa Daud atau puasa Ayyamul Bid, maka ini boleh. Tetapi menggabungkan satu yang wajib dengan sunnah maka tidak boleh. Contohnya mau menggabungkan antara apa? Saum Ramadan, puasa Ramadan dengan puasa Yaumul Khamis, maka ini tidak boleh. Karena pahala puasa wajib, yaitu puasa Yaumul Ramadan, puasa pada hari Ramadan, berbeda sama puasa Yaumul Khamis. Berbeda pada puasa Yaumul Khamis. Kemudian menggabungkan antara salat fardu dan salat sunnah maka tidak boleh. Karena masing-masing mempunyai dalil. Tidak boleh digabungkan. Taib. Maka berlebih-lebihan di sini sangat-sangat dilarang. Karena Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya, maka janganlah kalian berlebih-lebihan. Karena umat-umat sebelumnya itu, atau umat-umat terdahulu itu celaka karena mereka berlebih-lebihan terhadap nabi-nabi mereka. Dan ini menunjukkan kepada Bani Israel, yang mana mereka berlebih-lebihan kepada Musa, yang mana mereka berlebih-lebihan kepada Isa, yang membuat mereka itu terpelosok ke dalam jurang dosa, jurang kemaksiatan kepada Allah. Sebagian dari mereka itu dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan gara-gara itu mereka membunuh nabi-nabi mereka. Maka dari sini jangan kita berlebih-lebihan dalam masalah agama. Berlebih-lebihan artinya apa? Berlebih-lebihan itu kita ingin banyak ibadah, kemudian meninggalkan apa? Meninggalkan hal-hal mubah. Dan Nabi SAW melarang ketika ada seorang bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, bagaimana ketika aku sholat sepanjang malam, berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka? Maka apa kata Nabi? Sholatlah dan tidurlah, berpuasalah dan berbukalah. Maka di sini orang berpuasa wajib berbuka baginya, wajib berbuka. Karena apa? Berpuasa tanpa berbuka itu juga menyelisih syariat, menyelisih sunnah. Dan ini sama seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kemudian sholat malam, sholat tanpa ada tidur, maka ini dapat apa? Membebankan seseorang. Belum tentu semua orang itu bisa melakukan hal ini. Misalkan hal ini tiba-tiba disyariatkan, maka akan membebani umat. Maka Nabi SAW mengerti. Ketika ada seorang bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami haji? Maka Nabi SAW diam sampai orang itu menanyakan sampai 3 kali. Maka kata Nabi SAW, jikalau aku mengatakan iya, maka itu akan menjadi wajib bagi kalian. Sedangkan kalian tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Bayangkan kalau kita tiap tahun haji. Kita di sini belum tentu semuanya ini termasuk orang-orang yang memiliki banyak uang, memiliki banyak harta. Maka kalau misalkan diwajibkan perkara ini, jika seorang tidak berhaji tahun tersebut, maka dia mendapatkan dosa. Sebagaimana orang meninggalkan sholat. Karena apa? Karena haji termasuk rukun Islam. Jikalau itu diwajibkan setiap tahun, maka tidak akan mampu umat ini. Maka Nabi SAW itu beliau mengerti bahwasanya umat ini pun tidak akan mampu misalkan apa? Banyak-banyak beribadah. Tatkala Nabi SAW menerima perintah sholat, maka Nabi SAW pergi ke Allah SWT. Ini karena apa? Musa berkata, umatmu tidak akan mampu. Maka Nabi SAW terus sampai Nabi SAW malu. Sampai Nabi SAW malu pada Allah SWT. Dan di akhirnya apa? Disyariatkan 5 waktu dalam 1 hari. Pun itu tidak setiap orang mampu mengerjakannya. Berapa banyak kaum muslimin saat ini yang tidak sholat 5 waktu? Bayangkan. Maka berlebih-lebihan dalam hal agama ini bisa menyesatkan seseorang. Ketika dia berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka, kemudian Kemudian sholat tanpa ada henti-hentinya. Kalau kita lihat baik. Tetapi apakah ini yang dimasukkan sunnah? Tidak. Sunnahnya itu apa? Fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Sebisa kalian, semampu kalian. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan kadarnya, dengan kemampuannya. Maka dari sini jangan kita terlalu berlebih-lebihan dalam hal agama ini. Berapa banyak umat terdahulu yang berlebih-lebihan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadap mereka. Baik. Maka dari sini berkata syarih, ahlu bid'ah menambahkan semangat dalam bidang ibadah untuk mendapatkan penghormatan, wibawa, harta, dan tujuan-tujuan lainnya bersifat kenikmatan duniawi dan syahwat, bahkan untuk mendapatkan penghormatan terhadap syahwat dunia. Maka tidaklah kalian memperhatikan bagaimana para rahib di tempat-tempat ibadah mereka mengasingkan diri dari segala macam kenikmatan duniawi dan kesabaran mereka dalam beribadah, serta kerelaan mereka menahan syahwatnya. Namun walaupun demikian, mereka akan tetap kekal di dalam neraka jahanam, sebagaimana Allah SWT berfirman, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Dan pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal nabiyukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah,
apakah kami beritahukan kepadamu? Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Maka orang misalkan merasa aman dengan dirinya, bahwasanya ketika dia melihat bahwasanya dia ini banyak melakukan ibadah, maka dia akan dijamin masuk surga. Belum tentu. Sahabat itu tabi'in Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, ketika bersama seorang, kemudian melewati seorang yang kemudian ada seorang membunuh orang lain, seorang muslim membunuh muslim yang lain. Maka orang itu berkata kepada Abdullah bin Mubarak, aku melihat orang ini, yaitu membunuh muslim yang lainnya, maka aku merasa aman dengan dirinya, yaitu aku merasa lebih baik daripada dia. Ketika melihat orang seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, maka kata orang itu yang bersama Abdullah bin Mubarak, aku melihat orang ini, yaitu orang pembunuh tadi itu, bahwasanya aku lebih baik daripada dia. Apa kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah? Rasa amanmu terhadap dirimu itu lebih berbahaya dari dosa yang ia lakukan. Kenapa? Maka orang ini seakan-akan mengatakan bahwasanya dia itu sudah dijamin masuk surga. Belum tentu. Berapa banyak kita melihat ahli ibadah yang pada akhirnya dia masuk neraka. Dan ini banyak diceritakan dan sudah disabdakan Nabi SAW. Yang mana orang melakukan amalan ahli neraka, ahli surga, yang mana jarak dia antara dia dengan surga tinggal sehasta, tinggal sejengkal. Kemudian ketetapan mendahulunya, kemudian dia mengerjakan amal ahli neraka, kemudian dia masuk ke dalamnya. Dan ada seorang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka. Ketika jarak dia antara neraka dengan dia tinggal sehasta, tinggal sejengkal. Kemudian setelah itu ketetapan mendahulunya. Kemudian dia melakukan amal-amal ahli surga, kemudian dia masuk ke dalam surga. Maka dari sini kita tidak mengetahui apakah seseorang itu merupakan ahli surga, apakah orang ini melakukan ahli neraka. Bisa jadi orang yang banyak melakukan ibadah akan ditanya di yaumul hisab, siapa yang mengajarimu ibadah ini? Apakah Muhammad mengajarimu ibadah ini? Akan dipertanggungjawabkan. Jika seseorang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baru, al-muhdats, yang kita banyak lihat sekarang ini, mereka akan pertanyakan di yaumul qiyamah, yaumul hisab, apakah Muhammad telah mengajarkanmu hal ini? Jikalau dia bilang iya, maka akan dipanggil Nabi SAW. Akan dipertanggungjawabkan. Mulut, tangan kita, kaki kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan berbicara. Apakah dia melakukan ibadah untuk Allah atau untuk dirinya, atau untuk lihat orang lain? Maka berhati-hati. Banyak berapa orang kita lihat yang beribadah banyak sekali, bersedekah banyak, tetapi hanya ingin untuk dilihat orang lain dan agar dianggap bahwasanya dia adalah seorang ahli ibadah, orang yang alim. Maka dia tidak selamat. Dia tidak selamat. Ada orang yang sedikit ibadahnya. Karena apa? Karena dia takut bahwasanya orang lain akan menganggap dia sebagai ahli ibadah. Dan ini akan menimbulkan riya. Dan dia merupakan ahli surga. Maka di sini apa? Ibadah seseorang belum tentu menentukan bahwasanya dia di akhirnya akan masuk surga. Tetapi dalam hal ini tidak boleh juga kita kita futur beribadah atau meninggalkan ibadah, tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kemudian Kemudian kita banyak melalaikan ibadah. Maka bukan hal ini yang dimaksud. Tetapi jangan berlebih-lebihan dalam agama ini, dalam ibadah. Dalam artian beribadah sesuai dengan tuntunan syara, dengan tuntunan Nabi SAW. Jangan pernah melakukan suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para tabi'in, hatta imatul madhab.
Dari mana datangnya ini? Maka ini akan dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha." Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Berapa banyak orang ahli ibadah yang sesat? Berapa banyak orang yang sudah hafiz Quran, yang sholat malam yang tidak pernah berhenti, tetapi dia di jalan yang salah. Kita lihat Ibnu Sina. Ibnu Sina seorang hafizul Quran, seorang hafal Quran. Tetapi di akhir hidupnya dia mulhid. Dia menjadi ateis. Dan hafalan Quran ini tidak dapat menyelamatkannya. Dan Nabi SAW pun telah mensabdakan jauh-jauh hari, ada beberapa orang nanti di akhir zaman yang mana bacaan Al-Quran mereka sampai kerongkongan. Bacaan Quran sampai kerongkongan, tidak sampai apa? Tidak sampai hati. Nah, mereka inilah yang mana beribadah banyak. Dan baru-baru ini, dan kejadian sudah lama, Syekh Abdul Rahman Al-Adani rahimahullah, yang merupakan salah satu daripada pendiri atau Al-Qaim, pengasuh Darul Hadis Al-Fiyush di Yaman, yang mana beliau dibunuh ketika hendak menuju masjid. Dan dia salah satu murid Syekh Muqbil rahimahullah, yang mana di markis ini banyak sekali, ribuan orang datang untuk belajar di markis ini, baik itu anak-anak sampai orang tua pun. Dia seorang alim di Yaman. Ketika ingin melaksanakan sholat subuh, dia ditembak dengan jarak yang dekat. Tetapi tahukah siapa yang menembak orang ini? Yang menembak orang ini, kalau kita lihat, dia seorang hafizul Quran yang merdu bacaannya, banyak memberikan perkataan-perkataan hikmah. Tetapi dia membunuh seorang alim, seorang syekh. Dikarenakan apa? Bahwasanya dia berpikir syekh itu adalah kafir, karena orang ini adalah khawarij. Bayangkan, berlebih-lebihan dalam agama. Kita lihat orang-orang khawarij, Masya Allah, jenggot mereka panjang, sholatnya tidak putus, berjihad fisabilillah kata mereka. Tetapi apakah ini sesuai dengan syariat? Tidak. Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bisa jadi mereka berjihad karena ingin dipanggil mujahid, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin yang dibunuh oleh mereka di Yaman, di Arab, hatta di Indonesia pun berapa banyak mereka bunuh. Dengan dalil apa? Karena tidak sepemahaman dengan mereka, maka hukumnya kafir. Betapa mudahnya mulut mereka itu mengatakan orang kafir. Dan ini, akidah ini sangat jauh daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak orang-orang di luar sana bilang, orang-orang salaf ini, orang-orang salafi ini gampang mengkafir-kafirkan orang. Sejak kapan kita mengkafir-kafirkan orang? Sejak kapan kita mengkafirkan orang? Tunjuk, ente kafir, ente kapan? Tak pernah kita lihat ustaz-ustaz kita menunjuk ini kafir, tidak pernah. Hatta masyayikh pun tidak pernah. Ente kafir, tidak pernah. Ada beberapa orang yang mana mereka ini wujud zahirnya seperti kita, seperti Ahlus Sunnah, berjenggot. Kemudian apa? Memelihara celana atas mata kaki. Tetapi hakikatnya mereka ini khawarij, hanya di neraka, membunuh sesama kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan mereka di neraka jahanam. Yang mana Nabi SAW pun mengatakan bahwa mereka ini anjing neraka karena membunuh kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Umirtu an muqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa hisabuhum Allah taala. Aku diperintahkan untuk membunuh. Umirtu an muqatilan nas, untuk membunuh manusia sampai mereka mengatakan syahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian waktu yuqimus shalah, mendirikan salat.
Kemudian wa yu'tuz zakah, kemudian mengeluarkan zakat. Fa in fa'alu dzalik, jikalau mereka melakukan hal ini, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka itu aman. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka terhadap atas Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa orang Khawarij, pelaku-pelaku orang Khawarij, ISIS, Al-Qaeda. Mereka membunuh kaum muslimin. Yang mana kaum muslimin ini bersyahadat. Seorang Syekh Abdul Rahman Al-Adil, seorang alim pun dibunuh oleh mereka. Karena apa? Karena tidak meyakini akidah mereka. Na'udzubillah. Pemikiran sesat paling menyesatkan. Dan kita tidak pernah mengkafirkan orang. Tidak pernah mengkafirkan orang. Yang mana orangnya muslim. Tidak mungkin kita mengkafirkan orang yang muslim. Tidak pernah juga kita menyerukan untuk membunuh orang. Tidak pernah. Maka inilah orang Khawarij yang zahir mereka secara zahir mereka seperti ahlu sunnah. Dan ini merupakan biang-biangnya para munafik, para munafik, para khain, para pengkhianat di dalam tubuh kaum muslimin. Dan ketika kami di Yaman banyak mendengar orang-orang ini. Zahir mereka Masya Allah, mereka mempelajari kitab Syekhul Islam, mempelajari kitab Syekh Muhammad bin Wahab. Tetapi di beberapa hal mereka mereka menghalalkan darah kaum muslimin karena hawa nafsu mereka. Berapa banyak masyayikh di Yaman yang dibunuh, yang dibom tanpa ada sebab? Banyak, puluhan, ratusan. Siapa yang membunuhnya? Bukan orang kafir, bukan orang kafir. Kita banyak melihat yang banyak membunuh masyayikh bukan orang kafir, kaum muslimin sendiri. Yang mana mereka mereka ini tercuci otaknya dengan pemikiran pemikiran sesat ini. Itu gampang menumpahkan darah kaum muslimin, gampang membunuh kaum muslimin, gampang mengkafirkan kaum muslimin. Maka inilah berlebih-lebihan dalam agama berbahaya. Dan berapa banyak kita melihat orang Asy'ariyah, tasawuf, yang mana mereka berlebih-lebihan juga dalam agama. Banyak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Banyak kita melihat. Apakah mereka ini tujuannya salah? Tidak, tujuannya itu baik sebenarnya, tetapi pengerjaannya salah. Mereka maulid untuk siapa? Untuk Nabi. Tetapi apakah Nabi SAW pernah melaksanakan? Tidak pernah. Hatta sahabat yang paling cinta kepada Nabi SAW, Abu Bakar wa Umar, pun tidak pernah melakukan hal ini. Bagaimana mungkin ada datang seseorang, sekelompok orang yang jauh sekali dari zamannya, kemudian mengatakan bahwasanya maulid ini wajib, perkara maulid ini wajib. Bagaimana datangnya ini? Kemudian dalamnya ada tahlil, dalamnya salawat. Nah, tetapi dalamnya ada kemungkaran. Itu yang paling utama adalah tidak pernah dicontohkan. Apakah Nabi SAW dan para sahabat mengetahui hal ini? Tidak. Bagaimana nanti kalau di hari kiamat kelak ditanya, bagaimana engkau melakukan sesuatu amalan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, sedangkan Nabi ini dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa syekh? Siapa ini? Mereka bisa melakukan kesalahan. Bukan maksum seperti Nabi SAW. Bukan maksum. Bukan seperti para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Bukan. Mereka hanya imam. Terkadang mereka salah, terkadang mereka benar. Maka dari sini, sebenarnya kita kaum muslimin tidak terlalu berlebih-lebihan. Kerjakan apa yang diperintahkan dan jauhi larangan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka berkata Nabi SAW ketika menjelaskan kepada para sahabat tentang sifat ahlu bid'ah, beliau bersabda, "Yahqiru ahadukum salatahu fi salatihi wa siyamuhu fi siyami." Salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, merasa hina salatnya dibanding dengan salat ahlu bid'ah dan khawarij, dan puasanya salah seorang di antara kalian dibanding dengan puasanya ahlu bid'ah. Maka di sini ada mungkin di antara seseorang yang mana ketika dia beribadah dia merasa Dia merasa lebih hina salat daripada salat orang khawarij.
puasanya lebih hina daripada puasanya orang Khawarij. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengerjakan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalannya tidak pernah akan sampai ilallah ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Auza'i rahimahullah, telah sampai kepadaku bahwa barang siapa yang melakukan bid'ah, setan akan membuatnya terbiasa untuk beribadah tersebut, atau membuatnya menangis atau terlalu khusyuk agar ia terperangkap dalam kebid'ahan. Maka kita lihat banyak orang nangis, banyak orang beribadah nangis, tetapi ibadahnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita lihat ketika orang ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan-perkataan ini tidak pernah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul ila Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, tidak sampai. Tidak sampai. Kenapa? Tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajarkan mereka? Siapa yang mengajarkan mereka? Bagaimana mungkin seseorang bisa merasanya seorang mufti? Bagaimana seorang bisa merasa sebagai mufti yang bisa berfatwa ini tanpa ada dalil? Siapa yang punya agama ini? Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat syariat adalah Allah. Bukan perseorangan. Bukan untuk ini baik langsung dikerjakan, untuk ini baik langsung dikerjakan, bukan. Semuanya memerlukan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan para sahabat, dari para sahabat. Kemudian dikatakan kepada Abu Bakar bin Ayyash, wahai Abu Bakar, siapakah yang dimaksud dengan sunni, yaitu pengikut sunnah? Maka ia mengatakan, orang yang apabila disebut hawa nafsu, ia sama sekali tidak marah dengannya. Orang yang apabila disebut dengan hawa nafsu, ia tidak marah dengannya. Yang artinya apa? Dia beribadah bukan karena hawa nafsu, karena dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah dicaci, dimaki, tidak pernah marah. Biarkan. Kalau kita hadir orang-orang yang mencaci maki, yang ini buat ribut segala macam, tidak habis-habisnya, tidak bakal habis. Sama kita kayak orang gila ngomong sama orang gila. Yang paham orang gila siapa? Dia orang gila. Maka jangan diladen. Jangan diladen nih. Kecuali betul-betul dia ingin mengetahui kebenaran. Kalau dia hanya ingin mengetes kita, kemudian ketika kita sudah sampaikan hujjah dan dia tidak ada perubahan untuk mengetahui kebenaran, mencari kebenaran, maka tidak usah diladen. Datang orang si A, Ustaz ini apa hukumnya, boleh tidak gini, boleh tidak gini, dijelaskan, tidak boleh segala macam, pergi dia. Besoknya datang lagi pada orang lain lagi, ini boleh tidak kerjakan ini kayak gini, tidak boleh. Sana lagi, pusat lain lagi. Orang ini orang ahli hawa, mencari sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, bukan mencari kebenaran. Ketika sudah disampaikan kepadanya dalil, yakfi, cukup. Sudah ada dalil dan penjelasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dari para sahabat. Tidak perlu membenarkan apa yang dia inginkan. Maka inilah para ahli hawa, ingin mengikuti hawa nafsu sampai dia betul-betul wah ini udah, berarti pendapat saya ini belum benar, saya mau cari lagi sampai benar. Maka ini yang salah. Jika mencari pendapat musik, misalkan cari sampai dapat pendapat musik, tidak ketemu, pokoknya cari dulu. Kok udah ketemu ini, yang satu ini diambil, yang 20 tadi disingkirkan. Bagaimana ini? Ilmu apa ini? 20 orang memberi dia dalil, dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dia mengambil satu orang yang mana tidak memberikan dia Al-Quran, tidak memberikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya mengutip pendapat
A, pendapat B. Oh, menurut saya ini baik. Selama apa? Selama tidak ada joget-jogetnya, selama tidak ada dalam suatu kemaksiatan, selama tidak ada apa? Buka-buka masih apa? Buka-buka aurat, maka boleh. Ini pemikiran dari mana? Maka berlebihan dalam agama, ayuhal muslimun, ayuhal ikhwah, di sini sangat-sangat apa? Dijauhi. Jangan terlalu berlebihan. Cukup kita sebagai seorang ahlu sunnah yang mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW, dan jangan menyiapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dak ma la yaribuka ila ma yaribuka. Jauhi apa? Jauhi yang tidak bermanfaat. Jauhi yang tidak berguna. Tinggalkan tidak berguna. Min husnil muslim tarku ma la ya'ni. Dan di antara ciri-ciri baiknya seorang muslim itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, kita perlu kita ketahui. Tidak perlu kita apa? Tahu sesuatu yang baru. Udah tinggalkan. Kalau tidak ada dalil, tinggalkan. Gampang. Perkara ya, perkara gampang. Nanti ini, ya gini, nah gini. Tidak usah. Kita hidup ini berapa lama sih? Tidak lama. Orang yang ngejek-ngejek kita besoknya mungkin bisa meninggal. Atau mungkin kita dulu meninggal daripada yang ngejek-ngejek kita. Kalau sudah dia meninggal, selesai sudah. Tidak ada lagi ngejek-ngejek kita. Tidak ada yang bilang Wahabi. Tidak ada. Pun kalau kita meninggal duluan daripada dia, selesai. Tidak lagi kita dengar telinga kita itu Wahabi. Tidak ada. Dan orang itu akan ngomong sendiri. Soal ngomong sana, ngomong sini. Nah, biarkan. Kita doakan. Kita doakan apa? Supaya dia dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa tarakul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, menjauhi perselisihan, perdebatan dan permusuhan di dalam agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru." Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Mereka tidak memberikan perumpamaan ini kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Kita lanjutkan setelah azan. Afan, ada pertanyaan? Apa? Mungkin.
Jaraknya berapa lama? Azan sama iqam. Ini ya. 10 menit ada ya? 10 menit ini. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ba'd. Maka ayat yang tadi kita sebutkan bahwa kita dilarang untuk memperdebatkan, untuk berdebat, berselisih, bermusuh-musuhan di dalam agama. Contohnya apa? Membuat firqah. Oh, anak firqah ini, anak firqah ini, anak ini, anak ini, anak ini. Tidak usah kita sebutkan. Kalau anak ini nanti anak duluan ininya. Kalau anak ini anak akhiran ininya. Sampai ada kisah memang agak lucu. Anak pernah tanyakan pada syekh kami ketika di Yaman, anak tanyakan 3 syekh. Karena yang apa? Ingin takkidkan, Pak. Boleh tidak sebenarnya? Syekh kata anak, di negeri kami itu puasanya ada beberapa kelompok di awal, ada kelompok di akhir. Jarang bersatu. Jadi ada misalkan puasa kelompok A itu tanggal 29, kelompok B tanggal 30. Boleh tidak Syekh? Langsung apa kata Syekh kami? Kelompok apa ini? Syiah kan katanya. Bukan Syekh. Terus sunnah. Ya, sunni, bukan sunnah, sunni kata. Bagaimana mungkin satu negeri yang waktunya itu sama-sama antum ini sholatnya tiba sama, kok puasa tiba-tiba beda? Hari raya juga beda. Iya, hari raya pun juga beda sih. Jadi ada kelompok ini hari raya hari ini, ada yang ini besok, ada lagi yang ajib. Seminggu sebelum ini dia sudah puasa. Ajaran dari mana ini katanya? Saya di Yaman itu mengikuti Arab Saudi. Jadi patokannya di Arab Saudi, di Mekah. Kalau sudah nampak hilal di Saudi, maka daerah-daerah Dua Khalid rata-rata itu mengikuti ru'yah. Satu negara misalkan sudah nampak ru'yatul hilal, maka seluruh negara Dua Khalid kecuali Oman, karena Oman ini ibadi ini antara gabungan antara Khawarij, Syiah dengan Sunnah. Nah, maka ketika sudah nampak di salah satu negara Khalid, negara Teluk, misalkan di Saudi dia nampak, maka seluruh negara Yaman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab mengikuti puasa pada hari itu. Misalkan nampak di Kuwait, nampak hilal, ru'yah, maka puasa seluruhnya. Maka lucu antum katanya, nanya seperti ini. Macam mana? Negara antum besar benar kan katanya? Besar kan? Tapi sholatnya sama kan? Ya sama, tidak jauh-jauh beda benar. Paling beda sejam kan? Kalau di Papua sejam beda sama di Aceh misalkan kan, atau 2 jam. Dan itu juga memang waktunya berbeda. Dan ajibnya lagi katanya, satu kampung ini ada kelompok A, ada kelompok B. Jadi misalkan ini udah buka, nah itu belum buka puasa. Macam mana sih? Ini sama kayak Syiah katanya. Syiah nunggu buntang nampak baru buka puasa mereka. Lebih daripada Syiah ini katanya. Syiah hanya sedikit saja. Ini antum sehari bedanya. Terkadang bisa seminggu saya bilang, ketawa apa? Inilah yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Terpecah belah kaum muslimin. Padahal imam kita satu, presiden kita satu, negara satu. Tidak ada negara ini ada. Kok bisa? Maka boleh kan Syekh Nabi bilang, ikuti pemerintah katanya. Ikuti pemerintah. Ilal hukumah. Kalau orang ikuti yang misalkan firqah ini sih, tidak boleh. Firqah ini kata anak, mengikuti metode hisab. Dan firqah ini pakai metode ru'yah, makanya mereka berbeda. Yang paling asah ru'yah, paling benar metode ru'yah. Dan ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika melihat hilal.
Nah, maka dari sini bayangkan kita banyak melihat perselisihan, perdebatan untuk menentukan mana metode yang paling benar. Metode hisab kan metode ru'yah. Kita tidak perlu sebutkan kelompok-kelompoknya. Kalau kita muhasabah, maka sudah nampak saat ini banyak terpecah belah. Kaum muslimin satu, hanya ada di Indonesia puasa beda dalam satu negara, dalam satu kampung, mungkin pun dalam satu rumah. Istrinya ini, suaminya ini. Suaminya sudah bisa makan, istrinya masih puasa makan. Maka ini na'udzubillah, semua Allah musta'an. Kita hindari hal-hal seperti ini. Kita ini muslim, ahlu sunnah. Jangan ada perbeda-bedaan. Ikuti apa kata pemerintah. Gampang. Tinggal tunggu sehari atau lebih cepat sehari, tidak masalah. Tidak perlu berbeda-beda. Sholat kita satu masjid, satu shaf, tidak perlu dibedakan. Tidak perlu berbeda. Maka inilah, tinggalkan apa? Tinggalkan perdebatan, perselisihan. Jangan sampai karena kita perbedaan khilaf, perbedaan apa? Yang satu kunut, yang satu tak kunut, maka kemudian tak ngomong, tak ngopi, tak ada apa. Lucu. Biasa. Kunut kalau kita bahas dalam runtutan ilmu hadis panjang. Tak pernah ketemu ujungnya. Karena apa? Karena Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda dengan satu orang ini. Berbeda dengan satu orang ini. Itu Ibnu Ishaq kalau tidak salah ini. Yang menurut madhab ahlul hadis, dia ini seorang tidak thiqah. Sedangkan menurut fuqaha termasuk Imam Syafi'i, dia ini orangnya thiqah. Tidak ketemu, tidak bakal ketemu. Sampai kapanpun tidak bakal ketemu. Ada dua hadis, yang satu tentang apa? Hadis tentang ajaran kunut, yang satu tentang tidak bolehnya kunut. Dan orang-orang apa? Orang dari madhab al-hadis mensahihkan hadis yang apa? Hadis yang tidak kunut ini. Sedangkan dari fuqaha mensahihkan hadis ini. Maka tidak pernah ketemu. Tidak bakal pernah ketemu. Karena apa? Tidak ada ujungnya. Maka kita harus apa? Legowo. Ya udah, biasa saja. Selama apa? Selama kita sholat. Adapun syekh kami ketika bertanyakan, syekh misalkan imam itu kunut, apa kita berkunut ya? Kalau imam berkunut, maka kunut. Jangan apa? Jangan beda sendiri itu. Kalau mau misalkan tidak berkunut, cari masjid yang tidak berkunut. Gampang, selesai urusan. Misalkan tidak mau berkunut, misalkan antum masuk masjid dan imam berkunut, maka kunutlah. Maka kunutlah. Wallahu a'lam. Maka hendaknya kita apa? Jangan masuk ke dalam perdebatan, terutama antara saudara, antara keluarga, apalagi antara suami dan istri. Naudzubillah. Jangan sampai gara-gara ini kemudian cerai. Ini bukan sesuatu yang apa? Sesuatu yang Masya Allah banyak kita lihat. Banyak kita melihat perkara ini. Wallahu musta'an. Maka hendaknya kita mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggalkan perdebatan dan perselisihan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras permusuhan pertentangannya. Artinya apa? Artinya dia ingin selalu benar, tapi tidak pernah apa? Tidak mau mendengarkan kebenaran. Allahu musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke pertanyaan, mungkin jangan banyak-banyak, dua saja atau satu kalau bisa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ada pertanyaan mungkin kata. Baik, tafadhal. Waalaikumsalam. Oh iya. Ini pertanyaan terkait ilmu pengetahuan tadi. Dan ini akan berhubungan dengan bagaimana ketika menghadapi situasi saat tidak tahu kita apakah ilmu ini benar atau tidak. Di dunia sekarang sudah banyak sekali ilmu. Salah satunya adalah tentang mempelajari kepribadian seorang tadi. Dalam Islam apakah diperbolehkan? Karena sudah ada juga pengetahuan yang
tes sebenarnya begitu fakta tes untuk mengetahui kepribadian melalui sidik jari. Dan Anda mendapatkan bahwa ada ustadz juga yang juga mengikuti tes itu gitu. Apa yang bisa menjadi bukti bahwa tes itu dibolehkan? Contohnya kayak tes DNA gitu ya. Tes ini tes kepribadian Ustaz. Jadi untuk mengetahui sebenarnya apakah dia layak untuk masuk ke fakultas kedokteran misalnya. Karena di tes kepribadian ini dia akan mengukur sensor di otaknya gitu Ustaz. Kalau dari ini gitu. Dan ada Ustaz Kibar sebenarnya tidak mau dulu dia, tapi kan ada Ustaz Kibar yang ikut tes itu. Dia baru sendiri juga. Jadi Anda juga akhirnya bertanya sama Ustaz, apakah itu bisa menjadi wahana untuk menjadikan itu sebagai referensi? Afan, contohnya mungkin tes psikologi kan? Iya, tes psikologi. Psikologi gitu ya. Tes psikologi tanya jawab misalnya gitu ya. Dia menggunakan itu sebagai sidik jari itu. Sidik jari. Baik, anak baru tahu juga ada apa yang sampai pakai sidik jari itu, karena biasanya kalau setahu anak ya, psikologi kan biasanya tanya orang gitu kan, wawancara ya. Baik, untuk misalkan tes psikologi, dan ini banyak sekali memang, hatta ada psikolog juga, ya kan? Ada psikolog dan ada ilmu psikologi, yaitu tentang mengetahui kepribadian seseorang. Baik, selama tes psikologi ini, Allah alam, ini tidak pernah anak ketahui sebelumnya. Tidak pernah anak ketahui sebelumnya. Cuman anak belajar ini juga. Pas dulu kuliah di Jakarta, di Utsman bin Affan, ada pelajaran psikologi. Nah, kemudian, dan kalau kami di Yaman tak ada pelajaran psikologi, Pak. Jadi itu ya psikologi pun tak tahu orang Yaman kayaknya apa itu artinya kan. Nah, maka wallahu alam tentang keabsahan boleh apa tidak, tapi selama tidak melanggar syariat. Contohnya tidak mengumbar aib, ya kan? Tidak mengumbar aib. Kemudian apa? Tidak berikhtilat. Contohnya antara laki dengan perempuan. Contohnya misalkan kalau misalkan di ruang tertutup dipanggil satu orang mungkin seperti itu ya. Orang nggak tahu juga. Tapi misalkan pakai sidik jari itu kan dia tidak ada mudarat di dalamnya ya. Tidak ada mudarat di dalamnya. Biasanya itu tes psikologi itu untuk menentukan apakah orang ini psikolognya atau apa namanya kalau bahasanya itu pemikiran-pikirannya itu ya pemikiran-pikirannya itu tidak, contohnya tidak, mohon maaf, bermasalah. Biasanya ada kan orang tuh stres atau segala macam gitu kan, untuk menghindari pengobatan atau penyakit hal ini, stres, biasa kan untuk tes kayak Polri, TNI gitu kan, biasanya tes psikologi biasanya seperti itu. Wallahu alam ya. Kalau setahu ana itu tidak bermasalah selama tidak ada melanggar syariat. Selama tidak ada melanggar syariat, yaitu seperti ikhtilat, bersentuhan tangan, atau berduaan dalam satu ruangan antara perempuan dan laki-laki, atau kemudian mengumbar aib. Nah, maka ini tidak ada masalah sebenarnya. Misalkan ditanya-tanya misalkan gitu kan, atau sidik jari kan ya, sidik jari mubah hukumnya, tidak masalah. Karena apa? Cuma sidik jari saja. Tidak ada mudarat di dalamnya. Wallahu alam, mungkin ada pendapat yang lain. Cuman ana melihat, dan ini perlu mungkin tanyakan kepada yang lain lagi daripada ana, karena ana juga tidak tahu. Tapi sepengetahuan ana, sepengetahuan sedikit, itu ini selama tidak melanggar syarat, maka dibolehkan. Wallahu alam. Wallahu alam. Bisa ditanyakan kepada yang lain. Baik. Yang menegaskan Ustaz, yang kita berhujjah karena ada ustaz yang sudah melakukannya, itu bagaimana? Baik. Untuk dalil berhujjah, untuk apa? Hujjahnya itu karena seorang ustaz itu misalkan ya. Karena seorang ustaz ini maka boleh. Maka ini tidak bisa sebenarnya. Nah, karena apa? Kita perlu apa? Dalil. Tetapi misalkan ini bukan perkara agama misalkan. Ini kan perkara duniawi ya. Sebagaimana orang buat mobil. Kita cari dalilnya buat mobil, tidak ada dapat. Kemudian apa? Orang operasi itu ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kok kita cari itu nggak? Itu ilmu medis. Tetapi apakah ada larangannya? Kita cari pun tidak ada. Apakah ada
amarnya atau perintahnya pun tidak ada ketemu. Tapi apa? Obati. Artinya apa? Selama tidak memudaratkan, maka tidak masalah dalam pengobatan, contohnya kan kayak operasi atau misalkan pengobatan lain lah. Nah, adapun untuk macam tes psikolog itu Allah alam, tapi untuk merujuk kepada satu orang untuk menjadikan ini hujjah, maka ini kalau anak pribadi yang tidak bisa mengambil ini karena kita memerlukan hujjah itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau pendapat perseorangan, maka ini belum tentu. Nah, tetapi misalkan ini ibadah ya, masuk dalam syariat. Tapi misalkan ini masuknya ke dalam duniawi ya, ilmu-ilmu duniawi, maka bukan dicari apa dalilnya, dicari apa larangannya. Ada tak larangannya? Kalau tidak ada ya tidak masalah, tidak masalah. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Mungkin satu lagi terakhir. Toy, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini pertanyaan, adakah ciri-ciri pasti seorang itu pelaku bid'ah yang misalnya kita lihat orang itu taat tapi sebenarnya dia itu melakukan bid'ah? Untuk ciri-ciri khusus pelaku bid'ah maka tidak ada. Ciri-ciri khusus ini apa? Kayak zahirnya, oh ini kalau ini tidak berjenggot maka ini bid'ah. Bukan. Atau misalkan ini sholatnya ini maka ini bid'ah. Ketika kita ingin mengetahui apakah seorang itu melakukan kebid'ahan, kita tanya apakah dia beribadah berlandaskan atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jikalau iya, maka kita minta dalilnya. Jika dia bisa memberikan, misalkan dia seorang yang belajar, maka dia bukan pelaku bid'ah. Dan misalkan dia berkata tujuan ibadahnya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian untuk mendekatkan diri kepada Nabi. Tetapi ketika kita tanya, ada enggak pernah para sahabat atau para tabi'in mengerjakan ini? Tidak ada. Maka inilah yang mungkin bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Karena kita tidak bisa mengatakan ini mubtadi, ini seorang pelaku bid'ah, ini pelaku bid'ah. Tak bisa. Tidak bisa. Jadi seseorang melakukan kebid'ahan itu ketika dia melakukan suatu amalan yang tidak didasari oleh syariat Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia mengetahui bahwasanya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat dan para tabi'in, tetapi dia masih melakukan hal tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan nafsunya. Dikarenakan nafsunya. Ini dikatakan supaya apa? Supaya ini ahli ibadah, maka ini para bid'ah. Yang mana mereka tidak mendengarkan. Tapi ketika orang, misalkan orang awam misalkan, tidak tahu bahwasanya ini tidak boleh. Ketika kita sampaikan, Bapak mohon maaf, Bapak melakukan ibadah ini, tahu tidak dalilnya? Oh tidak tahu Pak, saya ikut je. Pak mohon maaf, Nabi SAW itu tidak pernah melakukan hal ini Pak. Oh iya kan? Iya Pak. Oh iya, saya tak lakukan lagi lah kayak gitu. Nah ini bukan pelaku bid'ah, meskipun dia melakukan perkara bid'ah, tapi apa? Dia tidak tahu, awam, tidak tahu. Maka tidak mungkin kita, ente mubtadi, dar tabayyun. Ini banyak orang seperti ini. Oh ini orang bid'ah, orang bid'ah. Tanya dulu, tahu nggak dia bahwasanya ini dilarang? Kalau dia tahu dan dia masih melakukan, maka itulah ahlu bid'ah. Dan dia berhujjah dengan perkataannya sendiri, maka itu ahlu bid'ah. Tetapi misalkan dia tidak tahu, maka ma'dzur, orang awam tidak tahu. Maka kita sampaikan dan dia menerima, maka ini bukan pelaku bid'ah. Karena dia tidak tahu. Ya kan? Misalkan kita dengan simpelnya mengatakan orang yang mengerjakan amal ini maka bid'ah semuanya, maka dia mubtadi'. Lihat gampangnya perkataan ini. Berapa banyak orang nenek moyang kita sampai ke atas pun pelaku bid'ah semuanya. Berapa banyak? Nah, kita tabayun dulu, lihat apakah orang ini mengerjakan ini karena betul-betul bersungguh-sungguh dan dia mengetahui bahwasanya itu tidak ada, tapi macam-macam mengerjakan karena hawa nafsunya, atau karena dia tidak tahu. Misalkan di suatu kampung, mohon maaf, suatu kampung tidak ada ustadz, tidak ada syekh, dia mengerjakan ini karena apa? Karena ikut orang kampung tersebut, tidak ada mengajarkannya, tidak ada mengerjakannya.
tidak ada gurunya. Kemudian apa? Dia ikut dan dia tidak tahu. Maka ini ma'dzur. Ketika disampaikan hujah kepadanya, disampaikan dalil, disampaikan apa? Pengetahuan, dan dia menerima, maka alhamdulillah. Tetapi ketika dia menolak dan dia masih kekeh di atas kebid'ahannya, maka inilah dimaksud apa? Mubtadi, ahlu bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Allah alam bisawab. Maka kita jangan langsung sembarang vonis. Oh ini orang bid'ah, ini orang bid'ah. Masya Allah mulutnya santainya sekali. Siapalah kita ini yang bisa memvonis orang, memvonis orang. Bukan kita ini, bukan imam, bukan syekh, bukan juga ustaz, bukan juga seorang alim, bukan. Kita ini baru belajar semuanya. Tidak kita bilang ini mubtadi, ini mubtadi, ini mubtadi. Masya Allah mulutnya gampang sekali ngomongkan orang. Syekh kami pun kalau ingin mengatakan orang ini syekh, apakah ini mubtadi? Lihat dulu orang ini ngerjakan, kita tahu apa enggak? Kalau dia orang awam, tidak mungkin lah kita langsung bilang dia vonis dia ini. Tapi kalau dia tahu, maka apa? Maka dia mubtadi. Dan di atas apa? Contohnya kayak apa? Kayak di Tahrim misalkan. Dia tidak tahu, udah sampaikan hujah-hujahnya, dan mereka masih mengerjakan hal tersebut. Ya mau gimana? Ada yang hak tapi mereka menerima yang batil, tidak menerima yang hak. Ya ini yang disebut apa? Mubtadi', yaitu seorang yang pelaku bid'ah, yang mana mereka mengedepankan hawa nafsu mereka untuk melakukan hal tersebut, atau mengedepankan keinginan mereka agar disebut orang sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.